Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Syahamah Official, kembali kita dengan pembahasan pada buku ringkasan Sulam Taufiq. Dan insya Allah mungkin ini menjadi majelis terakhir bagi kita dalam bab akidah. Dan kita telah sampai pada perkataan muallif faminal awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan lupa sama-sama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mendengarkan dan mempelajari ilmu agama ini. Qala al-muallif rahimahullah, faminal awwal asyakku fillahi aw fi rasulihi awil qur'ani awil yawmil akhir awil jannati awil nari awil thawabi awil iqab aw nahwi dhalika mimma huwa mujma'un alaihi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah berbicara bahwa hal-hal yang mengeluarkan dari agama Islam itu ada tiga. Yang pertama bisa disebabkan oleh keyakinan, yang kedua bisa disebabkan oleh perbuatan, yang ketiga bisa disebabkan oleh perkataan. Adapun contoh-contoh keyakinan yang jika seseorang meyakininya dalam hatinya maka dia keluar dari agama Islam, maka berikut inilah contoh-contohnya, kata pengarang buku ini. Di antara contoh bagian pertama kufur keyakinan, ragu-ragu terhadap Allah. Ragu Allah itu ada atau tidak, ragu Allah itu maha kuasa atau tidak, itu mengeluarkan daripada agama Islam. Terhadap Rasulnya, Al-Quran, hari akhir, surga atau neraka, pahala atau siksa, atau hal-hal lain yang termasuk perkara-perkara yang telah disepakati ijma' oleh kaum muslimin. Aw i'tiqadu qidamil alami wa azaliyatihi bijinsihi wa tarkibihi aw bijinsihi faqat aw nafyu sifatin min sifatillahil wajibati lahu ijma'a ka kaunihi aliman aw nisbatu ma yajibu tanzihuhu anhu ijma'an kal jismi. Juga merupakan kufur keyakinan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, meyakini bahwa alam itu qadim, tidak bermula. Karena seperti yang kita katakan, sama saja maknanya mengatakan bukan Allah yang menciptakan alam ini. Atau dia mengatakan ya qadim azali dengan jenis dan materinya. Atau meyakini alam itu qadim dengan jenisnya saja. Menafikan salah satu di antara sifat-sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma', bahwa seperti bahwa Allah maha mengetahui. Menisbatkan sesuatu yang Allah maha suci darinya, yang mustahil bagi Allah hal tersebut, dengan ijma' seperti jisim. Mensifati Allah dengan anggota tubuh, dengan ukuran, dengan bentuk, dengan mengatakannya bertempat, dengan mengatakannya berada di suatu arah. Ini juga keyakinan yang mengeluarkan daripada keyakinan Islam. Karena orang ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dengan keyakinan tersebut tidak menyembah Allah, dia menyembah sesuatu selain Allah. Dan orang yang tidak menyembah Allah tentu bukan seorang muslim. Allah yang kita sembah, Allah yang dia sampaikan tentang zatnya di dalam Al-Quran, bahwa dia laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Fala tadribu lillahil amsal, tidak ada keserupaan dengan makhluk. Jangan jadikan keserupaan daripada makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw tahlilu muharramin bil ijma'i ma'lumin min ad-din bid darurati mimma la yakhfa alayhi kaz-zina wal liwat wal qatl was sariqati wal ghasbi aw tahrimu halalin zahirin kadzalika kal bai'i wan nikah. Juga di antara kufur keyakinan menghalalkan, meyakini halal sesuatu yang haram secara ijma' dan ma'lum minad dini bid darurah, serta termasuk hal-hal yang tidak samar baginya seperti perbuatan zina, liwat atau
yang dikenal dengan apa, homoseks. Jadi orang yang sudah tahu umat Islam mengharamkan perbuatan zina, kemudian dia mengatakan bahwa zina itu halal, padahal dia tahu agama Islam mengatakan itu haram, tidak boleh dikerjakan, maka orang tersebut keluar daripada agama Islam. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram, yang hal itu maklum minad din bid darurah, diketahui masyarakat muslim secara luas, dan hal tersebut tidak samar darinya. Dia tahu, dia bukan orang yang baru masuk Islam, atau dia bukan orang yang tinggal di pegunungan. Dia tahu bahwa khamr itu haram misalkan, dia katakan halal, keluar daripada agama Islam. Dia tahu bahwa membunuh itu haram, dia katakan halal, maka keluar dari agama Islam. Atau seperti membunuh seorang muslim, dia menghalalkannya. Mencuri dan ghasab, merampas, mengharamkan sesuatu yang jelas kehalalannya dan maklum minad dini bid darurah, seperti jual beli dan nikah. Atau sebaliknya, dia haramkan sesuatu yang jelas-jelas halal, seperti nikah dengan syaratnya, dengan ada wali, dengan ada saksi, dengan ketentuannya. Dia katakan itu perbuatan yang haram, padahal dia tahu itu dalam Islam halal, maka orang ini keluar dari agama Islam. Jual beli hukumnya boleh, kemudian dia juga tahu bahwa itu dalam Islam hukumnya halal, boleh, dia katakan itu haram, maka orang ini keluar dari agama Islam. Au nafyu wujubi mujma'in alaihi kadzalika kas-shalawatil khamsi aw sajdatin minha waz zakati was shaumi wal haji wal wudu. Menafikan kewajiban perkara yang telah disepakati ijma' dan maklum minad dini bid darurah, seperti salat 5 waktu, salah satu sujud dalam salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji dan wudu. Atau dia tahu suatu perkara yang itu diwajibkan dalam agama Islam, dia tahu bahwa hal ini wajib dalam agama Islam, kemudian dia katakan tidak wajib, maka orang ini keluar daripada agama Islam. Dia tahu misalkan bahwa haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu, dia katakan haji tidak wajib, maka keluar daripada agama Islam. Dia tahu bahwa sujud dalam sholat itu hukumnya wajib, kalau tidak sujud sholatnya tidak sah, kemudian dia katakan tidak ada sujud dalam sholat misalkan, maka keluar daripada agama Islam. Atau seperti banyak orang yang tertipu yang mengatakan katanya sholat itu yang penting mengingat saja. Istilahnya kata dia tidak perlu namanya baca Al-Fatihah, tidak perlu berdiri, tidak perlu ruku' dan yang lainnya, yang penting mengingat Allah itu sudah cukup. Itu yang paling utama dari sholat, dengan maksud bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya kalau sudah mengingat Allah tidak berdosa katanya. Ini juga keluar daripada agama Islam, karena sudah sama-sama diketahui oleh umat Islam bahwa sholat yang diwajibkan itu ada di situ berdirinya, ada di situ membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram sebelumnya, ruku', sujud dan seterusnya. Au ijabu ma lam yajib ijma'an kadzalika au nafyu masyru'iyyati mujma'in alaihi kadzalik. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' dan maklum minad dini bid darurah. Jadi atau dia mewajibkan sesuatu yang jelas-jelas perkara itu tidak wajib, kemudian dia mewajibkannya, padahal dia tahu dalam Islam tidak ada yang mengatakan apa hal ini wajib, hal ini misalkan mubah. Istilahnya pendekatannya, misalkan orang mau pilih makan tempe atau tahu, itu hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Kemudian ada orang yang mengatakan misalkan wajib makan tahu, kalau tidak berdosa misalkan. Dia mewajibkan sesuatu yang dia tahu bahwa itu tidak wajib dalam agama Islam, maka keluar dari agama, orang tersebut keluar dari agama Islam. Atau menafikan sesuatu yang disyariatkannya sesuatu yang masyru' dengan ijma' dan maklum minad dini bid darurah. Atau dia tahu suatu perkara yang itu disyariatkan dalam agama Islam, entah itu baik itu yang perkara dengan perkara yang wajib, atau meninggalkan yang haram, atau sesuatu yang sunnah,
atau sesuatu meninggalkan yang makruh, dia tahu bahwa itu dari Islam, kemudian dia nafikan, dia katakan misalkan itu bukan dari Islam. Misalkan seperti bersiwak, membersihkan diri dengan kayu Arab itu, siwak misalkan, itu bagian dari ajaran agama Islam, sesuatu yang disyariatkan, yang dianggap baik, sesuatu yang hukumnya itu dikerjakan sunnah. Kemudian ada orang yang mengatakan misalkan dia tahu bahwa itu dianggap baik dalam Islam, kemudian itu sunnah, kemudian mengatakan itu sesuatu yang menjijikkan misalkan. A'udzubillah, setelah dia tahu bahwa itu perkara yang dianggap baik dalam agama Islam dan itu disyariatkan, kemudian dia menafikannya atau mengatakannya itu bukan dari bagian agama Islam, atau menjelek-jelekannya, mengatakan misalkan itu sesuatu yang menjijikkan misalkan, maka orang tersebut keluar daripada agama Islam. Aw azama 'ala al-kufri fil mustaqbali aw 'ala fi'li syai'in mimma dzukira aw taraddada fihi la khuturuhu fil bali biduni iradatin. Atau dia berniat untuk kufur di masa mendatang, atau berniat untuk melakukan salah satu di antara kekufuran-kekufuran yang telah disebutkan di atas, atau ragu-ragu di hatinya antara melakukan atau tidak, bukan terlintas di hati saja tanpa ia kehendaki, maka ini tidak membatalkan lintasan yang kita bicarakan terakhir ini, tidak membatalkan. Jadi kalau dia ada niat melakukan kekufuran di masa yang akan mendatang, maka dia kufur saat itu juga, keluar dari agama Islam saat itu juga. Dia berniat misalkan saya akan meninggalkan agama Islam setelah 1 tahun lagi misalkan, maka saat itu juga dia telah keluar dari agama Islam tanpa menunggu lewat 1 tahun yang dia katakan itu. Baik dia berniat atau ragu-ragu, dia misalkan apakah saya misalkan meninggalkan agama Islam atau tidak, memang keraguan dari hatinya, maka juga keluar dari agama Islam. Bukan yang kita bicarakan itu khotir atau lintasan yang datang ke hati kita, yang kita tidak menginginkannya. Kan banyak di hati kita kadang datang lintasan mengatakan begini, mengatakan begitu. Misalkan lihat orang tiba-tiba datang banyak lintasan berbicara tentang orang tersebut begini begitu, yang kita tidak bisa mencegahnya untuk berhenti lintasan itu dalam hati kita, atau untuk tidak datang. Dia datang begitu saja. Nah, kalau hanya lintasan yang datang itu yang dikenal dengan khotir, dia mengatakan tinggalkanlah Islam, tinggalkanlah Islam, misalkan begitu. Selama kita tidak menurutinya dan tidak dibuat ragu oleh khotir tersebut, maka itu tidak berbahaya. Dan selama kita terus menolaknya, justru itu menjadi pahala bagi kita. Jadi selama kita tidak terpengaruh dengan lintasan tersebut, misalkan tinggalkanlah agama Islam, lakukan kekufuran yang ini misalkan, selama tidak terpengaruh dan tidak menjadikan orang tersebut jadi ragu-ragu apakah dia melakukan kekufuran itu atau tidak, maka itu tidak berbahaya. Justru setiap kali dia menolak khotir tersebut, setiap kali dia benci terhadap khotir, jadi khotir itu tidak membahayakan selama dia menolaknya, selama dia tidak terpengaruh dengannya. Bahkan jika dia terus membencinya dan menolaknya, dia akan mendapatkan pahala dari itu. Au ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu au risalata wahidin minar rusulil mujma'i ala risalatihi, atau dia mengkari status Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah, atau dia mengingkari kerasulan salah satu di antara para rasul yang kerasulan mereka telah disepakati secara ijma'. Ini juga hal yang mengeluarkan dari agama Islam, mengingkari hal-hal tersebut. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu inadan, au kadzdzaba rasulan, au naqqasahu, au saghara ismahu biqasdi tahqirihi, أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Atau dia mengingkari salah satu huruf yang disepakati ijma' sebagian dari Al-Quran, bahwa itu merupakan bagian dari Al-Quran, atau dia menambah satu huruf di dalam Al-Quran yang telah disepakati bahwa itu bukan dari Al-Quran, dengan meyakini bahwa itu bagian dari Al-Quran,
secara inat. Dia melakukan itu, menambahi atau mengurangi itu, dia tambahi padahal dia tahu bahwa itu bukan dari Al-Quran. Dia kurangi padahal dia tahu itu dari Al-Quran. Dengan meyakininya bahwa ini bagian dari Al-Quran, keras kepala. Istilahnya hanya bukan karena orang itu lupa, hanya mengira istilahnya itu dari Al-Quran. Dia misalkan salah ingat begitu, jadi dia kira itu. Bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan yang mengeluarkan dari agama Islam itu, dia tahu misalkan qul huwallahu ahad, dia tahu qul itu bagian dari surah Al-Ikhlas. Dia tahu itu bahwa dalam Al-Qur'annya Al-Qur'an yang dipegang oleh umat Islam, di situ ada qul. Kemudian dia katakan sudah qul bukan lagi bagian dari Al-Qur'an, mulai saja dari huwallahu ahad misalkan, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Atau mendustakan seorang rasul, merendahkannya atau mengecilkan namanya, melakukan tasghir dengan mengatakan misalkan tentang Nabi Musa Muwaisa, Nabi Isa Uyaisa. Tasghir ini memang ada dalam bahasa Arab. Mengecilkan nama itu, nama seorang nabi tidak boleh ditasghir, meskipun dengan tujuan bukan dengan tujuan merendahkan. Tapi kalau tujuan merendahkan atau menghinakan, hukumnya keluar daripada agama Islam. Mendustakan seorang rasul, merendahkannya atau mengecilkan namanya, melakukan tasghir dengan tujuan menghinanya. Membolehkan kenabian, yaitu membolehkan seseorang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia katakan misalkan mungkin saja atau boleh-boleh saja ada nabi yang baru diangkat setelah Nabi Muhammad SAW. Maka hal tersebut, keyakinannya terhadap hal itu mengeluarkannya daripada agama Islam. Wal qismus tsani, dan bagian yang kedua yang mengeluarkan dari agama Islam, sebagai contoh-contohnya, yaitu dari contoh perbuatan yang mengeluarkan dari agama Islam, kasujudin li sanamin aw syamsin in kana ala wajhil ibadati lahuma aw ghairi dzalika. Seperti sujud kepada berhala-berhala atau matahari, baik dengan tujuan ibadah atau bukan. Jadi sujud kepada berhala misalkan atau matahari, baik tujuan dia menyembah berhala tersebut atau tidak, baik tujuan dia menyembah matahari tersebut atau tidak, maka kata para ulama ini mengeluarkan daripada agama Islam. Wasujudi li insanin in kana ala wajhil ibadati lahu kasujudi ba'dil jahalati li ba'dil masyayikhil mutasawwifin, ay idza kana sujuduhum ala wajhil ibadati li masyayikhihim fa innahu yakunu 'inda idzin kufra wa illam yakun ala wajhil ibadati lahum la yakunu kufra lakinnahu haram. Sujud kepada manusia dengan niat beribadah kepadanya, ya ini, atau dia sujud kepada manusia, maka dilihat kalau tujuannya menyembah manusia tersebut, maka dia keluar daripada agama Islam. Seperti sujudnya sebagian orang yang bodoh kepada sebagian guru sufi dengan tujuan beribadah kepada mereka, maka ketika maka sujud tersebut adalah kekufuran. Dan jika bukan dengan tujuan beribadah, adapun kalau dia sujud kepada seorang manusia tapi bukan tujuannya menyembah manusia tersebut, tujuannya adalah menunjukkan penghormatan, misalkan seorang anak tanpa tahu misalkan, atau ya seseorang misalkan sujud kepada orang yang lain misalkan dengan tujuan menghormatinya, bukan tujuan beribadah kepadanya, maka hukumnya tidak mengeluarkan daripada agama Islam, tapi itu perbuatan yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dalam syariat Nabi Muhammad hal tersebut tidak diperbolehkan, maka itu bukan kekufuran tetapi haram. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah macam-macam daripada kufur perkataan, dan ini banyak sekali. Perkataan-perkataan yang mengeluarkan daripada agama Islam itu banyak sekali, maka hendaklah kita dalam berbicara itu selalu melihat dan memikirkan apakah yang saya ucapkan ini sesuatu yang baik atau bukan.
Kalau dia sesuatu yang baik, katakan. Kalau dia bukan sesuatu yang baik, lihat apakah hukumnya sampai pada batas haram atau tidak sampai pada batas haram. Apakah hukumnya di situ terdapat apakah ucapan ini bertentangan dengan agama? Dalam artian apakah terdapat di ucapan ini hal-hal yang menyalahi agama? Sehingga ketika kita sebelum berbicara itu mau memikirkannya, mudah-mudahan lidah kita ini tidak termasuk yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tapi tanpa memperhatikan itu semuanya, dan kita hanya mau ingin terus berbicara, karena memang kebanyakan banyak orang itu memiliki syahwat dalam berbicara, ingin terus berbicara, dan sayangnya mereka ingin berbicara tapi bukan dalam kebaikan. Dia ingin sepuasnya tanpa dibatas-batasi, sehingga banyak seperti yang disebutkan itu yang disebabkan ucapannya mereka keluar daripada agama Islam. Dan mungkin kita tidak akan membaca banyak dari contoh-contoh perkataan yang mengeluarkan dari agama Islam ini. Kita akan baca sebagian dan yang lainnya insya Allah bisa dibaca oleh pemirsa sendiri dan digurukan kepada guru yang fiqh dalam memahaminya. Dan insya Allah mungkin di kesempatan yang lain kita akan kembali membuka kitab ini dan berbicara mungkin secara lebih lebar dan lebih luas dengan penjelasan yang lebih luas dari yang kita lakukan saat ini. Jadi wal qismu tsalitsu al aqwal, dan bagian yang ketiga adalah ucapan-ucapan. Wa hiya katsiratun jiddan, dan ucapan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam itu banyak sekali. La tanhasiru, tidak bisa kita batasi. Qaidahnya, dan kita akan langsung berpindah kepada qaidah atau ketentuan. Kapan kita tahu misalkan ketentuan umum yang kalau kita memperhatikan ketentuan ini kita tahu apakah ucapan ini mengeluarkan dari agama Islam atau tidak, apakah perbuatan ini mengeluarkan dari agama Islam atau tidak, apakah keyakinan ini mengeluarkan dari agama Islam atau tidak. Maka kaidah inilah atau ketentuan yang kita baca inilah sebagai timbangannya, mizannya. Wal qaidatu anna kulla 'aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu 'ala istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun falyahdharil insanu min dhalika jahdahu 'ala ayyi hal. Kaidah, setiap keyakinan, perbuatan atau perkataan, jadi setiap keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah atau kitab-kitabnya atau para rasulnya, dan termasuk para nabi atau para malaikatnya atau syiar-syiar agamanya seperti sholat jamaah, azan dan iqamat, siwak dan yang lainnya, hukum-hukumnya halal haram dalam Islam, janjinya atau ancamannya, janji Allah tentang sorga misalkan, ancaman Allah tentang neraka. Jadi setiap keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan penghinaan atau pelecehan terhadap hal-hal tersebut, maka itu adalah kekufuran, mengeluarkan daripada agama Islam. Maka hendaklah setiap orang menjauhi semua itu dengan segala upayanya dalam keadaan apapun. Sekarang kita berbicara tentang hukum bagi orang yang murtad. Yajibu ala man waqa'a fir riddatil 'audu fawran ila al-islam bin nutqi bis syahadatain wal iqla'i amma waqa'at bihi ar-riddatu wa yajibu 'alaihi an-nadamu 'ala ma sadara minhu wal 'azmu 'ala alla ya'uda limithlihi. Wajib bagi orang yang jatuh dalam riddah, kekufuran, untuk kembali seketika itu juga kepada Islam. Bagaimana cara kembali ke dalam agama Islam? Dia jatuh kepada kekufuran, dia keluar dari agama Islam. Bagaimana caranya dia kembali ke dalam agama Islam? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan, berhenti melakukan apa yang menjadikannya jatuh dalam kekufuran tersebut. Kalau dia
keluar dari agama Islam disebabkan kufur keyakinan karena meyakini Allah serupa dengan makhluk, beranggota tubuh, bertempat misalkan, atau tidak maha kuasa, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan telah meninggalkan keyakinan tersebut. Jadi kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat pun dan tetap meyakini keyakinan tersebut, dua kalimat syahadatnya tidak akan bermanfaat baginya untuk kembali ke dalam agama Islam. Jadi dia berlepas dari keyakinan itu dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tidak meyakininya lagi. Dia yakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, maha kuasa. Dan wajib baginya menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Nah, untuk terhapus dari maksiat karena pernah jatuh pada dosa kekufuran, dia sudah kembali ke dalam agama Islam dengan meninggalkan keyakinan yang kufur tersebut dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, untuk menghilangkan maksiat karena pernah terjatuh, itu apa? Wajib baginya menyesal. Kenapa pernah sempat meyakini keyakinan tersebut? Kenapa dia dulunya meyakini keyakinan tersebut? Jadi dia menyesal. Wajib baginya menyesal atas apa yang telah ia perbuat tersebut dan bertekad bulat di hati untuk tidak kembali kepada kekufuran semacamnya. Dan dia bertekad bulat, saya tidak akan kembali lagi kepada keyakinan kufur tersebut. Saya tidak akan melakukan perbuatan kufur tersebut lagi. Saya tidak akan mengatakan ucapan kufur tersebut. Fa illam yarji' an kufrihi bisyahadati wajabat istitabatuhu wa la yuqbalu minhu illa al-islam. Awil qatlu bihi yunafidhuhu alaihi al-khalifatu ba'da an ya'ridu alaihi ar-ruju'a ila al-islam. Jika orang ini tidak kembali kepada agama Islam dari kekufurannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib diperintahkan untuk bertaubat. Wajib diperintahkan untuk bertaubat kembali ke dalam agama Islam dan tidak diterima darinya kecuali Islam, atau dia dihukum pancung karena riddahnya, dan ini hanya akan dilaksanakan oleh khalifah, bukan sembarang orang. Itu jika seandainya ada khalifah. Setelah menawarkan kepadanya untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Jadi khalifah yang bertugas, tidak bisa setiap orang. Jika seandainya ada khalifah, maka dia yang bertugas. Dia tawarkan, dia ajak orang tersebut kembali ke dalam agama Islam. Kalau tidak menerima, maka khalifah melakukan hukum pancung. Wa ya'taminu al-khalifatu fi dhalika ala syahadati syahidaini adlaini aw ala i'tirafihi wa dhalika li hadits al-Bukhari man baddala dinahu faqtuluh. Dalam hal ini khalifah berpedoman kepada kesaksian dua orang, saksi laki-laki yang adil. Jadi bagaimana seorang khalifah tahu bahwa si fulan telah murtad misalkan? Itu dengan dua cara. Yang pertama, sampai kabar tersebut ke khalifah dengan persaksian dua orang yang adil. Dua orang yang adil datang ke khalifah mengatakan, saya mendengar si fulan itu mengucapkan ucapan kufur, atau saya mendengar si fulan, saya melihat si fulan melakukan perbuatan kufur misalkan. Atau pengakuan orang murtad tersebut atas kekufurannya. Jadi khalifah mengetahui bahwa salah seseorang itu murtad, bisa dia agar khalifah bisa menghukumi seseorang tersebut telah murtad, itu berdasarkan pada persaksian dua orang yang adil, yang terpercaya, atau dia mendengar pengakuan dari orang yang murtad tersebut langsung. Hukuman pancung bagi orang yang murtad ini berdasarkan hadis Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Maknanya barang siapa yang mengubah agamanya keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Dan ini seperti yang kita katakan, ini jika ada khalifah, khalifahlah yang melaksanakannya, tidak bisa sembarang orang. Wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhuli wa kadza ba'dahu illam ya'ud ila al-islam fil 'iddah wa la yasihhu 'aqdu nikahihi 'ala muslimatin wa ghairiha. Jadi kekufuran ini membatalkan puasa seseorang, tayammumnya, nikahnya sebelum ia menggauli istrinya. Jadi kalau dia jatuh pada kekufuran sebelum sempat menggauli istrinya, menikah dan belum sempat menggaulinya, dan jatuh pada kekufuran, maka langsung batal akadnya.
Atau setelah menggaulinya, jika dalam masa iddahnya ia murtad, masih tidak kembali kepada agama Islam. Adapun kalau dia jatuh, dia murtadnya, keluar dari agama Islamnya setelah sempat menggauli istrinya, maka dilihat dalam masa iddah perempuan itu, bagi perempuan yang masih haid misalkan, keluar darah haid yaitu 3 kali suci. Dalam masa ini misalkan, dalam masa 3 kali suci, kalau orang ini kembali ke dalam agama Islam, maka mereka nikahnya masih sah, dihukumi sebagai suami istri. Tapi kalau sempat berlalu 3 masa suci ini dan dia tidak kembali ke dalam agama Islam, ya, yang salah satu di antara mereka tadi yang jatuh pada kekufuran tidak kembali ke dalam agama Islam, maka nikah di antara mereka itu tidak ada lagi. Dan kalau dia kembali masuk Islam, maka butuh dilakukan akad yang baru. Kalau yang murtad tersebut kembali masuk ke dalam agama Islam, karena mereka nikah mereka tadi sudah batal kan. Kalau ingin bersama lagi harus dilakukan akad yang baru dengan wali dan 2 saksi. Tidak sah akad nikahnya dengan seorang perempuan muslimah atau lainnya. Atau kalau dia seseorang yang belum menikah misalkan, atau ingin menikah, maka orang yang murtad itu tidak boleh dinikahkan, tidak sah akad nikahnya dengan seorang perempuan muslimah. Atau bahkan dengan perempuan yang bukan muslimah, tidak dihukumi sebagai nikah di antara mereka. Berbeda dengan orang yang bukan murtad, misalkan seorang yang beragama Yahudi asli, misalkan laki-laki dan Yahudi, laki-laki dan perempuan Yahudi asli, mereka menikah. Iya, mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau meninggal dalam keadaan itu, ya seperti seorang perempuan Yahudi asli atau dan laki-laki Yahudi asli. Kalau mereka menikah, itu hubungan di antara mereka dianggap sebagai nikah. Dalam artian anak mereka itu nanti dinasabkan ke ayahnya dan kepada ibunya. Ya, mereka bukan orang muslim. Dalam keyakinan Islam, jika mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, keyakinan Yahudi misalkan, ya mereka orang yang akan mendapatkan siksa selama-lamanya di akhirat. Tapi orang yang murtad ini tadi tidak bisa, meskipun dia menikahnya bukan dengan seorang muslimah, tidak sah dan tidak diperbolehkan. Wa tahrumu dhabihatuhu wa la yarithu wa la yurathu wa la yusalla alaihi wa la yughassalu wa la yukaffanu wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa maluhu fai'un ay li baitil mal in kana baitu malin mustaqim. Amma illam yakun fa in tamakkana rajulun salihun min akhdhihi wa sarfihi fi masalihil muslimin fa'ala dhalik. Dan juga orang yang murtad itu binatang sembelihannya haram dimakan, tidak halal hewan yang dia sembelih untuk dimakan. Ia juga tidak dapat mewarisi kerabat muslimnya yang meninggal. Kalau misalkan ayahnya meninggal, dia tidak mendapatkan warisan. Tidak juga mewariskan hartanya. Kalau dia meninggal, yang anak yang terlahir darinya itu tidak mewarisi hartanya. Tidak boleh disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam, dan hartanya adalah fai, yaitu dilimpahkan ke baitul mal. Harta, kan kita katakan tadi hartanya tidak diwariskan, maka kemana disalurkan? Dilimpahkan ke baitul mal. Jika ada baitul mal yang lurus, yang amanah dalam mengelola harta umat itu tadi. Jika tidak ada baitul mal yang amanah, maka jika ada orang soleh yang mampu mengambil dan menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka dia melakukan itu. Diberikan kepada orang yang soleh yang mampu memanfaatkan uang ini untuk maslahat umat Islam, maka diberikan kepada orang soleh tersebut agar dia manfaatkan untuk maslahat umat Islam. Dan fasal tentang akidah ini ditutup dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara yang haram. Fasal, yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi an yuaddiyahu ala ma amarahu Allahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yajtaniba mubtilatihi.
Wajib atas setiap orang mukallaf melaksanakan seluruh apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ia wajib melaksanakan sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah, dengan mengerjakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi segala hal yang membatalkannya. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha bil ityani biha ala wajhiha. ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. Wajib atas setiap mukallaf jika melihat seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau melaksanakannya tidak sesuai dengan aturannya, wajib baginya untuk memerintahkan agar melaksanakannya sesuai aturannya. Wajib baginya, bagi orang mukallaf itu juga, untuk memaksa orang tersebut melakukan sesuai tuntunannya. Hal ini jika ia mampu memaksa dan memerintahnya. Seorang ayah misalkan melihat anaknya tidak mau sholat, dia paksa. Atau melakukan sholat tidak benar, dia paksa agar melakukannya dengan benar. Jika dia mampu, wajib baginya jika dia mampu, bukan cuma seorang ayah, seorang mukallaf secara umum, dan memerintahkannya, maka ia wajib mengingkarinya dengan hati. Atau dia melihat bila tidak mampu memaksa dan memerintahkannya, tadi ada yang terlewat, maka jika ia mampu memaksa dan memerintahnya, ya. Kalau orang tersebut mampu memaksanya, dia paksakan, atau memerintahkannya, menyuruhnya agar melakukannya sesuai tuntunannya, dia harus perintahkan. Maka ia wajib, dan jika tidak mampu untuk memaksakan, tidak mampu untuk memerintahkan, maka ia wajib mengingkari dengan hatinya. Atau ya, pembahasan ini pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar, bahwa amar ma'ruf itu ketika kita mampu melakukannya dengan perbuatan, kita lakukan. Seorang ayah misalkan terhadap anaknya, dia paksa agar mau sholat misalkan. Ketika kita mampu dengan menyuruh perkataan, maka kita perintah. Dan ketika orang tersebut misalkan cukup diingatkan saja dan dikatakan dia mau melakukan, ya sudah, kita katakan kepada dia agar melakukan kewajiban tersebut atau meninggalkan hal yang diharamkan tersebut. Jika kita tidak mampu untuk melakukan tindakan atau tidak juga mampu untuk memerintahkan, maka apa kewajiban kita? Melihat kewajiban ditinggalkan, kita ingkar dalam hati, kita tidak ridho kenapa hal itu terjadi, kita tidak rela. Kita melihat kemaksiatan dilakukan, kita tidak mampu melakukan pencegahan secara perbuatan, tindakan, juga tidak mampu menyampaikan perintah misalkan kepada orang tersebut untuk meninggalkannya, maka paling minimal yang kita lakukan, kita ingkar dalam hati, kita tidak rela hal tersebut dilakukan. Dan ini adalah batas minimal yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak mampu. Wa yajibu tarku jami'il muharramati wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadara alaihi wa illa wajaba alaihi an yunkira dhalika biqalbihi. Dan diwajibkan atas seorang mukallaf meninggalkan semua perkara haram dan melarang serta mencegah pelakunya secara paksa dari melakukan perkara haram tersebut jika ia mampu memaksanya. Apabila tidak mampu, maka wajib baginya mengingkari dengan hati. Wal haramu ma tawa'ada Allahu murtakibahu bil 'iqab wa wa'ada tarikahu bis thawab wa 'aqsuhul wajib. Haram adalah sesuatu yang Allah ancam pelakunya dengan siksa dan Allah janjikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Kebalikan dari haram adalah wajib. Jadi kita diwajibkan melakukan hal-hal yang Allah wajibkan bagi kita. Yang wajib itu apa? Yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Dan kita dilarang daripada melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan yang haram itu apa? Yang jika dikerjakan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan dengan niat lillahi ta'ala semata-mata,
saya meninggalkan perbuatan bohong, perbuatan zina, perbuatan mencuri. Kalau itu kita niatkan, meskipun itu setiap harinya, meskipun itu setiap waktunya, kita niatkan, saya tidak melakukan hal ini bukan istilahnya karena lagi tidak selera misalkan, bukan istilahnya karena lagi tidak semangat, tapi saya meninggalkannya lillahi ta'ala, maka kita mendapatkan pahala daripada niat kita tersebut dari meninggalkan yang haram itu. Kita meninggalkannya tersebut dengan niat lillahi ta'ala, meskipun itu setiap waktunya, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini menjadi sesi terakhir bagi kita dalam pembahasan masalah akidah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini bermanfaat bagi kita, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mampu melaksanakan apa yang Allah wajibkan bagi kita dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan diberikan semangat dan kekuatan untuk terus menambah ilmu agama, sehingga kita semakin sadar akan pentingnya ilmu agama dan pentingnya penerapannya di dalam kehidupan kita, dan juga bahwa itulah kunci kita untuk mendapatkan kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.